Waspadai 12 penyebab serangan jantung sebelum terlambat. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan bahas 12 penyebab utama terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, ini bukan cuma topik untuk orang tua atau mereka yang udah pernah masuk IGD ya. Bahkan sekarang, usia 30-an itu udah banyak yang kena serangan jantung. Bukan karena karma, tapi karena gaya hidup kita yang diam-diam mencicil masalah. Jadi, kalau kamu merasa masih muda, sehat, dan suka bilang, "Ah, jantung saya kuat kok." Yuk, simak baik-baik sebelum jantung kamu protes dengan cara yang tidak elegan. Penyebab pertama dan paling sering adalah merokok. Ya, saya tahu ini sudah sering diingatkan di bungkus rokok, bahkan dengan gambar yang bikin makan siangnya batal. Tapi sayangnya, peringatan itu sering diabaikan. Nikotin dan karbon monoksida dalam rokok itu bisa merusak lapisan pembuluh darah, mempercepat pembentukan plak, dan menyempitkan arteri. Merokok satu batang sehari aja itu sudah meningkatkan risiko penyakit jantung. Apalagi kalau rokoknya itu 2 bungkus ditambah kopi dan duduk seharian. Yang kedua, tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Bayangkan pembuluh darah itu seperti selang air. Kalau tekanannya itu terus tinggi, lama-lama selangnya bisa aus, rusak, atau bahkan pecah. Hipertensi itu membuat jantung bekerja lebih keras dan kalau dibiarkan bisa mempercepat kerusakan dinding arteri. Masalahnya, hipertensi sering tanpa gejala. Jadi banyak orang baru tahu setelah komplikasi terjadi. Nah, itu sebabnya cek tekanan darah rutin itu lebih penting daripada cek like di Instagram kamu. Yang ketiga, kadar kolesterol yang tinggi. Bukan cuma kolesterol total ya, tapi yang paling perlu diperhatikan adalah LDL atau kolesterol jahat dan HDL atau kolesterol baik. Kalau LDL-nya tinggi dan HDL-nya rendah, maka pembuluh darah kita itu bisa tertutup plak seperti selokan yang mampet karena minyak goreng. Nah, ini bisa menyebabkan aliran darah ke jantung tersumbat dan memicu serangan jantung. Makanan bersantan, gorengan, dan daging berlemak itu harus dibatasin. Jangan sampai lidahnya kenyang tapi jantungnya itu sengsara. Yang keempat, diabetes. Gula darah yang tinggi terus-menerus itu bisa merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat terbentuknya plak aterosklerotik. Orang dengan diabetes memiliki risiko 2 hingga 4 kali lebih besar terkena penyakit jantung koroner dibandingkan orang tanpa diabetes. Jadi, meskipun kamu bukan penggemar makanan manis, kalau kamu suka minum teh manis 2 kali sehari dan jarang olahraga, kamu tetap beresiko. Yang kelima, obesitas atau kelebihan berat badan. Lemak tubuh yang berlebih, terutama di daerah perut, itu berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi. Lemak tubuh yang berlebih, terutama di perut, itu berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang tidak normal, dan resistensi insulin. Obesitas seringkali tidak datang sendirian. Dia bawa temannya, hipertensi, kolesterol, dan diabetes. Komu maut ini sering disebut sebagai sindrom metabolik, dan ini jadi ladang subur untuk penyakit jantung berkembang. Jadi kalau misalnya berat badan mulai naik perlahan tapi pasti, jangan dibiarkan seperti cicilan kartu kredit. Yang keenam, kurang aktivitas fisik. Hidup zaman sekarang itu membuat kita sangat nyaman duduk ya. Duduk di kantor, duduk di mobil, duduk nonton drama Korea, duduk scroll TikTok. Padahal jantung itu adalah otot. Dan seperti otot lain, dia butuh dilatih. Kurang bergerak membuat metabolisme melambat, berat badan naik, dan tekanan darah meningkat. Dan kemampuan pembuluh darah itu menurun. Jadi, sempatkan minimal 30 menit sehari untuk jalan kaki cepat atau olahraga ringan. Jantungmu akan berterima kasih. Yang ketujuh, stres kronis. Banyak orang meremehkan stres karena tidak kelihatan di hasil laboratorium. Tapi jangan salah ya, stres itu bisa memicu lonjakan hormon seperti kortisol dan adrenalin yang meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Dalam jangka panjang, stres ini bisa memicu inflamasi kronis di pembuluh darah. Makanya, manajemen stres itu penting. Entah itu lewat hobi, meditasi, curhat ke teman, atau sekedar tidur cukup. Jangan dibiarkan menumpuk kayak cucian di akhir pekan. Kedelapan, konsumsi alkohol yang berlebihan. Alkohol dalam jumlah moderat itu memang masih diperdebatkan ya apakah punya efek perlindungan terhadap jantung. Tapi, kalau berlebihan, jelas efeknya itu buruk. Alkohol itu bisa meningkatkan tekanan darah, menyebabkan gangguan irama, dan meningkatkan kadar trigliserida. Jadi kalau misalnya kamu berpikir minum sedikit biar rileks, pastikan ya itu benar-benar sedikit, bukan satu botol seukuran keluarga. Dan untuk yang muslim, udah jelas ya nggak boleh. Kesembilan,
Riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Kalau orang tua atau saudara kandung itu pernah mengalami serangan jantung di usia muda, resiko kamu itu meningkat secara signifikan. Faktor genetik memang tidak bisa dirubah, tapi gaya hidupnya bisa. Jadi kalau misalnya kamu tahu punya riwayat keluarga seperti ini, justru kamu harus lebih disiplin menjaga pola makan, olahraga, dan rutin periksa kesehatan. Jangan jadikan gen sebagai alasan untuk menyerah. Kesepuluh, kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas. Tidur itu bukan cuma untuk memulihkan tenaga, tapi penting untuk menjaga kestabilan hormon dan tekanan darah. Orang yang sering begadang atau tidurnya itu terganggu, punya risiko lebih tinggi kena penyakit jantung. Jadi kalau misalnya kamu udah berusaha makan sehat dan olahraga, tapi tetap sering pusing dan cepat lelah, coba evaluasi kualitas tidurmu. Jangan-jangan tubuhmu itu belum benar-benar istirahat. Kesebelas, inflamasi kronis di dalam tubuh. Nah ini bisa berasal dari berbagai penyakit ya, seperti penyakit autoimun, infeksi kronis, atau bahkan kondisi gusi yang tidak sehat. Peradangan itu bisa membuat pembuluh darah lebih rentan mengalami kerusakan dan memicu pembentukan plak. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah gusi berdarah atau sakit gigi yang tidak kunjung sembuh, ada yang bolong atau ada gigi yang tanggal dibiarkan, itu jangan disepelekan. Bisa jadi itu bukan cuma soal gigi, tapi sinyal awal dari proses inflamasi sistemik yang akhirnya bisa mengancam jantung. Dan yang terakhir, paparan polusi udara. Mungkin ini terdengar mengejutkan, tapi sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara, terutama partikel halus PM2,5, itu bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bukan berarti kamu harus pindah ke hutan ya, tapi gunakan masker di tempat yang ramai, hindari olahraga di dekat jalan raya, dan pastikan sirkulasi udara di rumah itu baik. Jantung kita juga butuh udara bersih untuk bertahan hidup. Nah, itu dia 12 penyebab penyakit jantung koroner yang mungkin tidak semuanya kamu sadari. Yuk, bantu sebarkan informasi ini ke teman, keluarga, saudara, atau siapapun yang kamu sayangin. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa mencegah sebelum terlambat. Karena menjaga jantung itu bukan soal umur, tapi soal pilihan gaya hidup setiap hari.